Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Saya akan mengambil hasil ramalan untuk kamu orang berzodiak Gemini ya. Hasil ramalan urutan yang ke-10 yang saya ambil. Jadi mengenai tentang bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan hambatan ya. Nah, teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan ke ramalan tarot, saya akan membacakan karakteristik orang seperti apa karakteristik orang zodiak Gemini. Di sini yang salah adalah orang yang cukup suka mengayomi teman, suka berdampingan, dan suka selalu menolong orang ya. Jadi untuk kamu orang berzodiak Gemini termasuk orang yang cukup bijaksana dan cukup bisa melakukan sesuatu hal dengan baik ya. Nah, tapi kadang kalanya lebih suka mengayomi teman daripada mengayomi keluarganya sendiri ya. Nah, untuk kamu orang yang berzodiak Gemini biasanya terkenal dengan luwes, terkenal dengan banyak teman dan banyak bersahabat dengan lingkungan. Lingkungan yang mungkin bisa bersahabat dengan setiap harinya yang selalu bergumul dengan orang-orang di sekitarnya ya. Nah, jadi untuk orang zodiak Gemini biasanya mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dan cukup besar dalam apa yang dia raih ya. Nah, orang zodiak Gemini itu termasuk orang yang cukup menyenangkan dan cukup bisa bersahabat jika memang bisa dijadikan sebagai hubungan yang lebih akrab dan lebih dekat ya. Nah, untuk orang zodiak Gemini termasuk orang yang cukup bisa bersahabat dengan lingkungan sekitarnya, dengan rencana tujuan yang bisa dilakukan, dengan apapun yang akan dia terapkan, bisa mendapatkan apa yang sesuai yang diinginkannya ya. Oke teman-teman di sini, apakah dengan kriteria seperti ini zodiak Gemini bisa menghadapi berbagai rintangan, sesuatu hal yang negatif atau halangan dan hambatan positifnya ya. Kita akan melihat dengan mengambil kartu pertama untuk edisi di bulan Oktober. Pertama kita akan melihat dulu kepribadian yang akan kamu jalankan dalam hal baik positif dan negatif di bulan Oktober. Ini hal positifnya dan ini adalah hal negatifnya ya. Nah, hal positifnya di sini mengenai tentang sebagai doable ya. Kepribadian kamu yang cukup positif di sini adalah segala kunci kesuksesan ada di dalam genggaman kamu ya. Nah, jadi sisi positifnya ini kuncinya itu ada di dalam diri kamu, jiwa kamu, genggaman kamu, apa yang akan bisa kamu capai. Sudah waktunya kamu bisa lebih banyak membersihkan beban-beban yang negatif, beban-beban masa lalu, dan lebih banyak mengistirahatkanlah, menjernihkanlah pola berpikir kamu dan jiwa kamu ya. Nah, jadi dalam hal pikiran dan emosi kamu yang terlalu kuat di sini, ya sudah waktunya kamu lebih banyak diam dan mempertimbangkan yang sebenarnya, selalu menciptakanlah ruang kesempatan yang baik untuk dan penyembuhan menghadapi hidup kamu sampai saat ini ya. Nah, jadi sudah saatnya kamu lebih banyak memperhatikan impian, cahaya dan harapan kamu, karena di situ adalah ada banyak pesan dan aturan yang bisa dipandu oleh Tuhan kamu, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tikong ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dikasih pemandu oleh kodam pendamping kamu ya. Nah, berikut juga di sini mengenai tentang yang namanya kepribadian negatif kamu. Pertama di sini mengenai tentang vertigo. Nah, kepribadian kamu yang negatif di sini adalah menurut kamu adalah apapun yang kamu lihat, yang kamu rasakan itu adalah benar. Nah, di sini apa yang kamu lakukan di sini, kamu tidak berdiri tegak dan kamu tidak memberikan sebuah pembenaran dalam hidup kamu. Rencana tujuan kamu seperti apa, dan kamu tidak memberikan apapun yang kamu lakukan dari sekarang ya, melakukan sesuatu yang benar. Dan kamu tidak merasa bahwa sebuah pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dari sesuatu hal yang lain ya. Nah, jadi di sini sebenarnya dengan gambar satu kunci ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang terdorong untuk menggenggam, membuka pintu. Jadi ibaratnya adalah segala sesuatu yang tampak terlihat sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat kamu buat keputusan yang salah, dan jangan terburu-buru untuk membuat sebuah pilihan yang sudah cukup jelas. Jadi sebenarnya pintu tak terduga akan menghasilkan sebuah ide, gagasan yang mungkin sangat memuaskan ya, dan bisa dijadikan sebuah pembelajaran hidup kamu yang cukup berharga ya. Tetapi di sini yang salah adalah sifat kepribadian kamu itu yang negatif itu adalah kamu kurang berani, kamu kurang bisa berjalan di pintu yang
tidak terbuka. Ya, jadi kamu selalu mendiamkan diri kamu, tidak bergerak positif, sehingga keberanian pun tidak dibutuhkan ataupun membuat sebuah keputusan secara terburu-buru, sehingga pikiran dalam menentukan sebuah pilihan tidak memberikan sebuah kejelasan, sehingga apa yang dilakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik dengan hasil maksimal yang akan kamu capai. Itulah kepribadian negatif positifnya akan kamu jalankan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober. Pertama ada kartu gift, yang kedua ada kartu Kevin, yang ketiga ada kartu main mail, ya. Nah, pertama kita akan menjelaskan dulu mengenai tentang kartu gift. Ini sebenarnya kartu gift itu adalah kartu yang cukup positif dan cukup kuat dalam mendapatkan apa yang bisa menjadi sebuah harapan, tujuan kamu yang akan kamu capai. Nah, kartu yang cukup positif dan cukup memungkinkan ya, berupa bisa menjadi sebuah berupa hadiah, bantuan, dukungan, dan mungkin sebagai penyelamatan ataupun sebuah kegembiraan, kepuasan hati kamu yang akan kamu dapatkan ya. Nah, jadi sehingga di sini mulailah kamu dari sekarang bisa lebih banyak bersikap terbuka terhadap dukungan orang lain ya. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini adalah keuntungan sebagai kebahagiaan, pujian dan keuntungan mungkin dalam sebuah bentuk hadiah nyata. Jadi di sini adalah sebuah bentuk pemberian yang cukup kuat ya, yang harus kamu capai dengan segenap hati kamu. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya adalah ada sesuatu yang mungkin dalam bentuk gambaran sebagai dewa penolong yang bisa membantu kamu dalam apa yang akan kamu capai nantinya. Main mail ini ada sesuatu yang memang bisa kamu sikapi dengan lebih bijaksana, dan apa yang harus kamu sikapi bisa dicapai dengan ketulusan hati kamu. Dan ketiga, di sini mengenai tentang sebuah kafin, peti mati gitu ya. Jadi peti mati di sini bukan sesuatu hal yang memang mencapai sebuah hal yang tidak memungkinkan, tapi di sini adalah kartu yang mungkin kartu cukup netral, tapi hingga menjadi sesuatu yang mungkin cukup menantang dalam hidup kamu. Yang memang di sini adalah sangat bergantung pada orang-orang di sekitar kamu ya. Nah, jadi ya bisa mengalami sesuatu yang mungkin tertutup ya, mungkin sesuatu yang memang mengacu pada apa yang akan kamu lakukan ya. Jadi tidak ada sebuah akhir, tidak ada sebuah final dalam apa yang kamu incar gitu. Jadi kartu seperti ini menantang. Sebenarnya di sini adalah mempertimbangkan sebuah bentuk amarah, kehancuran dan kedengkian ya. Sehingga di sini ya kalau saya lihat adalah hubungan kamu itu kalau bisa jangan selalu diakhiri ataupun sesuatu yang memang harus diusai gitu ya, sehingga perubahan dalam hidup kamu itu tidak mendapatkan sebuah pembelajaran hidup kamu dari akhir sampai selesai ya. Nah, jadi inilah sesuatu yang harus kamu hadapkan ya. Ini bisa bertemu dengan dewa penolong, bisa bertemu dengan orang yang memang bisa membantu kamu dalam mendapatkan apa yang bisa menjadi keinginan kamu, bisa membantu kamu. Dan mungkin juga di sini kamu harus bisa berhati-hati ya, netral tapi bisa cukup menantang. Jadi kamu jangan sampai mengakhiri mitra bisnis, kerjasama ataupun sebuah hubungan yang relasi yang baik, yang tadinya sangat baik malah menjadi yang merugikan, sehingga sesuatu apapun, kebaikan, ketulusan hati, kepuasan hati semuanya tidak bisa didapatkan dengan secara lebih mudah ya. Jadi udah tahu ya apa yang harus kamu hadapi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam menggapai tujuan kamu, rencana dengan hasil maksimal yang lebih menguntungkan. Nah, sekarang kita akan melihat halangan dan hambatan. Kita akan melihat dari segi halangan di bulan Oktober. Ada Citrine, ada Iolite ya. Nah, jadi di sini ada kartu Citrine ya. Ini mengenai tentang sebuah halangan, kelimpahan dan segala bentuk pengembangan bentuk kreativitas ya. Nah, jadi di sini dengan dipengaruhi oleh pengaruh batu Citrine, ini mengenai tentang sebuah bentuk kelimpahan yang mungkin bakal akan datang kepada kamu dengan banyak hal ya, dengan banyak cara hal yang bisa kamu peroleh ya. Nah, jadi di sini mungkin kelimpahan itu bisa berupa dengan gembira, peluang bisnis baru, uang yang didapatkan dan perasaan puas ya, puas hati. Jadi di sini ketika kamu bisa merasa positif, bisa bersikap lebih santai dan termotivasi, maka energi positif kamu tuh akan sangat bagus sekali dan akan sangat tinggi. Itu akan sangat memuncak untuk membantu kamu bisa menarik lebih banyak kelimpahan kamu di dalam hidup kamu ya. Nah, jadi meningkatkan sebuah kekayaan dan energi pribadi kamu. Tetapi di sini kalau yang saya lihat, yang menjadi segala bentuk halangannya itu adalah kamu tidak merasa puas
kamu selalu berpikir negatif sehingga apa yang kamu pikirkan tidak memberikan sebuah energi, ya. Apalagi di sini adalah bentuk your light. Bentuk your light di sini mengenai tentang sebuah kebersamaan, kekeluargaan ataupun sebagai musyawarah, ya. Jadi di sini ya memberikan sebuah bentuk halangan ini adalah kamu tidak mencoba untuk mengasingkan diri kamu, ya, kembali untuk berhubungan dengan orang-orang penting dalam hidup kamu. Dan kamu kurang bisa mengekspresikan sesuatu yang sebenarnya dan anggota keluarga kamu tidak bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Jadi, kamu harus bisa lebih banyak bertindak, bertanggung jawab atas tindakan kamu sendiri dan kamu ya kalau bisa kamu banyak menanggung kesalahan ataupun kesalahan orang lain. Kesalahan itu maksudnya adalah tanggung jawab, ya. Jadi sesuatu apapun mempengaruhi kamu dan mungkin situasi dari sudut pandang kamu itu banyak mengambil sebuah kendali yang positif, ya. Sehingga kamu harus bisa lebih banyak bergerak maju. Nah, jadi itu adalah bentuk sebuah halangan yang harus kamu perbaiki. Kalau enggak, maka kamu akan sangat susah untuk bisa mengambil hal yang positif dan hidup kamu kurang bisa bergerak lebih maju, ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi segi hambatan. Hambatan seperti apa yang kamu berikan? Pertama ada kartu Cinnabar, yang kedua turquoise, ya. Nah, segala bentuk hambatan apa yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dicapai dalam diri kamu sendiri? Pertama adalah Cinnabar, ya, bisnis usaha kamu. Segala urusan kamu di sini adalah kamu kurang percaya diri pada kemampuan kamu dan apa yang kamu butuhkan, kamu tidak bisa memberikan sesuatu hal yang kamu inginkan. Apa yang kamu harapkan, situasi pekerjaan kamu tuh tidak berubah dan kamu lebih banyak menuntut sesuatu ya. Segala sesuatu yang terjadi itu memang karena sebuah alasan, ya. Nah, jadi kamu mungkin tidak berpikir satu pintu yang tidak tertutup maka sesuatu hal akan datang kepada kamu, ya. Jadi begitu juga dengan urusan kamu, karena selalu merasa bahwa kamu tuh banyak alasan sehingga kamu tidak ada sesuatu yang membuat bahwa kamu tuh bisa terorganisir, terlaksana dengan baik dengan situasi kondisi yang akan kamu sikapi, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kartu turquoise? Ini mengenai tentang sebuah keseimbangan hidup kamu, mengenai tentang sesuatu hal yang akan kamu sikapi. Kamu kurang bisa seimbang dengan semua aspek yang cukup berbeda dalam hidup kamu dan kamu kurang bisa lebih fokus dengan area dalam hidup kamu. Kamu tidak ada sesuatu mencoba untuk mengenali diri kamu di mana kamu bisa lebih banyak memfokuskan energi yang di sekitar kamu, ya. Jadi apapun itu ya kamu harus bisa lebih banyak membantu menyeimbangkan. Ya mungkin dari sekarang kamu bisa membantu kamu mengekspresikan sesuatu. Ekspresi diri itu sebenarnya sangat penting ya. Jadi bisa membantu kamu bisa lebih banyak positif dan seimbang. Nah, jadi di sini membutuhkan sebuah bentuk keseimbangan dan sebuah bentuk urusan yang memang harus benar-benar kamu lakukan. Tapi di sini semuanya terhambat karena memang kamu tidak memberikan sebuah bentuk terbukanya diri kamu seperti apa. Jadi kamu kurang melakukan sesuatu hal dengan baik. Jadi apa yang akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu tuh bisa dijalankan dengan sepenuh hati kamu, ya. Nah, jadi apa yang akan kamu jalankan di sini itu nanti sebenarnya akan kamu berikan dengan sekuat tenaga dan lebih maksimal jika kamu ingin mencapai apa yang menjadi keinginan, harapan dan ekspektasi kamu. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk apa yang harus kamu perbaiki di bulan Oktober. Karena kamu sudah tahu ya hambatan dan halangan. Jadi sehingga kamu perlu adanya sebuah introspeksi diri dan pembinaan diri kamu lebih bagus, ya. Nah, coba di sini kita akan membuka apa yang harus kamu perbaiki. Pertama di sini ada kartu Ease, kedua kartu Speed, yang ketiga kartu Storm, ya. Nah, jadi untuk kamu orang berzodiak Gemini, apa yang harus kamu perbaiki? Ada kartu Ease adalah sebagai bentuk permulaan, sebagai bentuk awal hidup kamu yang baru, ya. Jadi kamu jangan terlalu banyak khawatir karena fajar baru akan segera terbit. Jadi lepaskanlah sesuatu beban yang lama dan rangkulah hal yang baru, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak mengalir tanpa beban ataupun sebagai bentuk kecemasan, ya. Cara-cara hal yang baru untuk bisa membuat kamu tuh lebih banyak adalah
Berbicara dengan suara yang jelas, mengekspresikan sesuatu dengan rencana tujuan yang pasti. Jangan terlalu banyak menolak sebuah perubahan, ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah sesuatu hal, ya, matahari akan terbit di sebelah timur sehingga menandakan sebuah bentuk awal yang baru, ya. Hidup kamu yang baru di sini adalah sesuatu yang menentukan sebagai tujuan dan cara pemrosesan yang jauh lebih cerebral, ya. Jadi adalah sesuatu yang mencapai sebuah keberuntungan dan mungkin sesuatu cara yang cukup berbeda yang bisa menjadi sebuah bentuk inovasi, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk kartu speed? Speed mengenai tentang sebuah pergerakan. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah perjalanan menikmati pengalaman hidup kamu, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dan mungkin kamu harus sadari kecepatan kamu melakukan sebagai aktivitas ini. Kamu jangan terlalu banyak membuang waktu, karena pahamilah sebagai kebijaksanaan dalam mengambil waktu yang cukup berkualitas, ya. Nah, karena di sini yang salah adalah sesuatu hal yang sebenarnya harus bisa kamu capai adalah mungkin kamu harus bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan dengan cepat, mengetahui kapan harus kamu melambat, karena sesuatu perbedaan antara keseimbangan dan ketidakseimbangan itu akan membuat hidup kamu bisa lebih banyak berpikir, memproses dan melatih perawatan diri kamu, membutuhkan segala kemauan dan mungkin bisa memperlambat cukup untuk menikmatinya. Jadi ibaratnya gini adalah apa yang kamu lakukan di sini lambat tapi pasti, lambat tapi mendapatkan sebuah kemajuan. Sebuah pergerakan itu nanti akan dirasakan dengan lebih mudah, tetapi jika kamu bisa melakukan secara terburu-buru, maka segala sesuatunya tidak akan nampak hasil, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kartu Storms, ya? Dengan kartu Storm ini mengenai tentang sebuah bentuk pembersihan. Nah, cleansing mengenai tentang sebuah bentuk pembersihan. Apa yang harus kamu capai di sini adalah terkadang kamu harus bisa lebih banyak mengumpulkan banyak energi, ya, tanpa membuang sesuatu yang lebih banyak yang kamu butuhkan. Karena kenapa? Sesuatu masalah pasti akan mendapatkan sesuai puncak yang dramatis, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membersihkan segala sesuatu yang mungkin memberikan sebuah bentuk negatif, dan kamu harus bisa melepaskan apa yang rasa kamu tidak membutuhkannya lagi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak merangkul sesuatu hal yang baru dan buanglah jauh-jauh segala bentuk apapun yang membuat kamu tuh jadi terlena, terkecewa, membuat rugi, dan kamu tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik, cukup yang pasti, dan tidak kamu mendapatkan hal yang cukup baik, ya. Jadi yang pastinya rangkullah hal yang baru dan lepaskanlah hal yang lama. Jadi saat kondisi seperti ini, ada sesuatu beberapa tempat dan tujuan, seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi melekat hal yang tidak baik. Keseimbangan itulah yang harus bisa kamu kendalikan supaya kamu bisa memberikan sebuah bentuk intensitas dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi itulah yang harus kamu perbaiki supaya kamu benar-benar bisa menyikapi apa yang menjadi tujuan hidup kamu dan bisa lebih bagus dari kedepannya, ya. Nah, itulah yang menjadi sesuatu hal yang harus kamu sikapi supaya kamu tidak menjadikan sebagai jatuh bangun ataupun kerugian, karena sesuatu hal mungkin harus kamu rangkul dan sikapilah sesuatu hal yang cukup positif, lambat tapi pasti, sehingga maksimal yang didapatkan bisa sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil siklus kehidupan kamu untuk orang yang berzodiak Gemini. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Asmara percintaan zodiak Gemini, emosional cinta dan perasaan antara si dia dan diri kamu. Kita akan lihat harapannya apa antara dirinya dengan diri kamu. You are limitless, speak the language of love, treasure your loved ones, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat mengenai tentang sesuatu yang harus kamu pilih, ya. Apakah kamu memilih dia sebagai pasangan di masa depan, atau memilih dia hanya sebagai bentuk pasangan teman, sahabat, ataupun orang terdekat, orang disayangi. Dia pengen bahwa dia itu adalah segala-galanya buat kamu, ya. Dan terus juga pengennya adalah bahasa cinta, berbicara dengan bahasa cinta. Jadi sesuatu hal yang harus kamu sikapi adalah sikapilah dengan omongan, mulut, hati, dan perasaan, ya. Sesuatu kata-kata itu adalah sebuah bentuk
perubahan, sebuah kekuatan yang saling menghidupi dan saling memberikan sebuah energi. Ya, jadi pengennya ingin memberikan sebuah bentuk sentuhan, baik dari segi kerinduan, cara berpikir seolah-olah dia ada di samping kamu dan seolah-olah kamu adalah segala-galanya buat dia ataupun buat kamu surga. Dan terus juga ketiga, apa yang dia inginkan, treasure your loved ones, ini mengenai tentang hargailah orang yang kamu cintai. Dia pengen kamu selalu banyak menghormati dan menghargai dia. Pengennya ada sesuatu yang mungkin lebih penting supaya kamu bisa lebih banyak mengerti dan banyak tahu apa yang terpenting, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan untuk kamu. Dia pengen bahwa segala sesuatu yang dibuat lebih penting dan lebih bagus, lebih teratur, sudah tersusun oleh rencana dan tujuan untuk di masa depan. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang bisa memberikan sebuah gambaran. Gambaran yang benar-benar akan disikapi dengan penuh harapan, ya. Jadi dia pengen kamu memberikan sebuah petunjuk kepada dia apakah kamu memilih dia sebagai pasangan di masa depan, sebagai suami istri, dan kamu bisa menunjukkan segala sesuatunya dengan bahasa cinta dan mungkin saling menghargai, ya. Mungkin sampai saat ini mungkin yang dia rasakan sampai saat ini yang menjaga sebuah hubungan tidak memberikan sebuah kejelasan yang baik, ya, sehingga hubungan kalian itu lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup merugikan. Nah, lalu bagaimana dengan emosional cinta dan perasaan antara diri kamu dengan si dia? Nah, diri kamu dengan si dia adalah act as if your partner is here. Love who you are. Honesty is essential. Ya. Nah, jadi di sini adalah bertindak seolah-olah pasangan kamu berada di sekitar kamu. Kamu pengen bahwa dia itu selalu ada di samping kamu. Dia pengen bahwa dia itu selalu ada di hati kamu, ya. Dan bisa mengenali bahwa bisa mencintai diri kamu apa adanya, ya. Mencintai maunya dia tuh mencintai diri kamu apa adanya. Pengennya supaya ada sesuatu hal yang memang bisa mengantar sebuah energi kehidupan, bahwa bisa mengetahui bahwa inilah saya dan saya pengennya begini, dan ada sesuatu yang mungkin harus kamu gambarkan dengan baik adalah kejujuran. Nah, itulah sebuah kejujuran yang cukup baik dalam berbicara bahasa cinta dan penuh keyakinan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang memang dibawa dalam sebuah dampak yang cukup positif. Hanya saja ini adalah sesuatu yang bentuk dalam sebuah gambaran yang cukup drastis, ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Nah, jadi hidup kamu kalau bisa kamu sikapilah dengan saling menghormati dan saling menghargai, supaya hubungan kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi keyakinan kalian dan apa yang bisa menjadi tujuan, sehingga terciptanya hubungan yang langgeng, ya. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Gemini sudah selesai saya bacakan. Baik buruknya atau tidak, itu semua kamu yang mengalami dan kamu yang rasakan, ya. Benar atau tidak, semua terserah dari penilaian, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819193839. Ada edisi harga paket promo untuk edisi 1 bulan di bulan Oktober, ya. Ada sesuatu harga yang lebih murah ataupun sesuai dengan instruksi aturan tertentu yang terdahulu. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.